Oke, baik ya. Kita akan mulai bahasa hari ini tentang air kristal. Jadi ada sebuah zat padat ya. Kalau kita lihat secara mikroskop lebih kecil lagi, dia itu ada yang terdiri dari sebuah kristal. Nah, ternyata kristal itu tidak semuanya itu mengandung air. Ada yang mengandung air, ada yang tidak. Nah, yang mengandung air itu biasanya akan terjadi pada perubahan dalam warna. Contoh, kita punya yang namanya kristal terusi ya. Kalau Pak coba sharekan, sebentar ya. Nah, ini kristal ya. Ini kristal bentukannya kayak gini ya. Pasti kalian sudah mengenal apa itu kristal. Diamond ya, kalau gitu ya. Nah, dia warnanya biru ya. Namun, ketika kita panaskan, ternyata si warna biru ini berubah menua gitu ya, menjadi birunya keabu-abuan. Nah, itu merupakan pengaruh dari adanya air di dalam kristal tersebut. Tidak semua kristal yang kalian lihat di alam itu bentukannya ada airnya. Nah, hari ini kita akan bahas apakah kristal air tersebut akan berpengaruh pada reaksi atau tidak. Ternyata tidak berpengaruh. Namun, dalam menghitung jumlah masanya, kita wajib melibatkan senyawa air tersebut. Ya, kita lihat di dalam buku dari Erlangga ini terdapat bahasan tentang air kristal. Contoh di sini disebutkan ada sebuah senyawa terusi ya. Itu lambangnya Cu. Oke, belum keluar ya. SO4 5H2O. CuSO4 5H2O ya. 5H2O ya. Ya udah ada di sini ya. Nah, 5H2O yang di akhir ini itu adalah molekul air yang menempel pada senyawa kristal CuSO4. Jadi, sekali lagi, MR-nya itu harus kalian hitung beserta airnya. Tadi kita clear dulu ya. Oke, langsung saja ya, karena kita lagi bahas tentang persiapan ulangan. Kita akan bahas soalnya bagaimana. Bahas. Yang pertama di sini ada sebuah KO. Dipanaskan, artinya kalau dipanaskan, si airnya itu akan menguap. Ya. Oke, ini jempol ya. Di sini diketahui ada massa yang berkurang. Berarti massa siapa? Air atau ZnNO3 dua kali. H2O air yang hilang ya. 36,54%-nya hilang. Ntar, ini kalau ditulis berat nggak? Oh enggak ya, tadi berat ya, awal-awal. Ya, jadi proses dari pemanasan ini reaksinya seperti ini. ZnNO3 2 kali X2O kalau kita panaskan itu akan menjadi terbagi dua ya. Ada ZnNO3 tanpa air dan juga ada H2O-nya. Ya. Nah, 3654 ini adalah massa dari airnya karena dia menghilang. Berarti massa zat kristal yang tinggalnya ada berapa persen? Tinggal dikurangi 100 kurangi ini ya. Jadi berapa? 63,46%. Di sini ada nggak massanya? Di soal ini ada nggak massanya? Tidak ada ya. Yang ada hanya persennya saja. Kalau tidak ada massa yang diketahui, kalian misalkan massa kristal itu 100 gram. Berarti yang ini itu 100 gram. Oke, sekali lagi kita misalkan ya, supaya kenapa mudah, kenapa 200 nggak 1000 gitu ya? Karena yang kita libatkan adalah persen. Jadi pakainya 100 supaya hilang persen, tinggal segitu angkanya ya. Kalau 63,46% dari 100 gram itu berapa? Berapa gram? Sama ya, karena kan persen itu per 100, berarti sekian gram. Berarti air berapa gram kalau gitu? 36,54 gram. Setelah dapat gram, kalian cari molnya. Ingat rumus mol dari gram itu apa? Gram per mr. Bagi sama kalian ini sama mr-nya. Pak, ari mr itu apa? Nih ya.
Kalau ada Zn NO3 dua kali, dicari MR-nya, berarti pertama Zn-nya ada berapa? 1 ya. Oke. Yang kedua, si N-nya ada berapa? 2. 1 kali 2, 2 ya. Berarti ARN-nya ada 2. Terus, O-nya ada berapa? 6. 6 kali ARO. Jadi kalau mau langsung gini aja. Zn-nya 1, Zn AR segini, masukkan 65 ditambah 2 kali 14 ditambah 6 kali 16. Sok jumlahkan nih. Jadi 189 ya, ada ya. Nah, masuk ke sini ya. Air berapa air? Coba air. H2O. H-nya ada berapa? 2 dikali ARH itu 1, berarti 1 ditambah O-nya ada 1 ya. Jadi berapa? 18. Masukin ke sini. Sok bagi berapa ini jadinya? Ada ya 0,34 dibanding ini 2,03. Dari sini kalian bagi supaya jadinya 1 banding. Berarti 0,34 dibagi 1 berarti bagi 0,34 1 ya. Ini bagi 0,34 berarti berapa? Kira-kira 6. Nah, berarti si H2O ini X-nya itu adalah 6. Nanti ulangan kayak gini, nyari X-nya. Jumlahnya berapa Pak soal yang kayak gini? 1 soal ya, jadi nggak banyak. Sampai sini bisa diikuti? Bisa ya? Oke, kita coba ke soal ya. Terus ya. Oke. Yang nomor 2, Bapak pastikan tidak akan Bapak hadirkan di ulangan ya. Jadi kalian tidak ya mau memahami boleh, tapi kalau di ulangan tidak ada ya. Oke, karena waktu terbatas, Bapak akan langsung saja ke latihan soal ya. Kita bahas soal nomor 1 tentang kristal natrium fosfat ya. Oke. Perhatikan cara mengerjakannya. Pertama, di sini terdapat yang namanya kristal natrium fosfat. Ini apa bentukan molekulnya? Oh, ada ini ya. Nah, kalau sudah ada, kalian tinggal apa? Tinggal buat reaksinya. Bentar ya. Ini ada ini. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, ada. Oke, hapus. Bentar, error loading ya. Sudah. Jadi pertama kalian cek, oh ada natrium fosfat X H2O. Yang kedua, ada masanya apa sekarang mah? Tadi mah nggak ada ya. Yang ketiga, ada masanya lagi, ada 2 massa. Ditanyakan berapa jumlah air kristalnya. Kita coba pakai teks aja, cepat nggak ya? Coba. Oke, perhatikan caranya ya. Pertama kita buat reaksinya Na3 ya, PO4. Ini anggap 34-nya itu subskrip ya. Kalau ditulis di buku kalian ya. H2O, kalau dia dipanaskan, maka dia akan terurai menjadi apa? Na3 PO4 ditambah XH2O. Setelah kalian tahu, kita cek dulu massa kristalnya berapa di soal. Berada tuh 38 gram. Sekarang kita lihat. Ternyata setelah penguapan massa kristal tinggal. Itu masih apa berarti? Massa kristal tinggal 16,4. Siapa? Na3PO4 atau air itu? Nah, hati-hati jangan kebalik. Kalau kebalik salah ya jawabannya ya. Nah, berarti airnya berapa gram kalau gitu? Nah, 38 dikurangi 16,4. Berapa jawabannya? 1,6 gram. Setelah kalian tahu masanya, kalian tinggal cari molnya. Apa rumus molnya tadi teh? Gram per mr. Ya. Sok yang ini berarti 16,4 dibagi berapa? Coba cek Na3PO4 berapa ininya?
NA itu 23 kali 3, 69. Ditambah P-nya 31 berapa? Oke, 164 ya MR-nya semuanya ya. Kalau airnya berarti berapa MR-nya? Nah, 18. Coba bagi, sok, hitung berapa? 16,4 dibagi 16, 0,1. Kalau ini berapa? Berapa ini? 1,2 ya. So, kita jadikan 1 banding. Berarti ini berapa? 1 ya. Banding 12. Berarti jawabannya si X-nya berapa? 12. Betul. Bisa caranya? Ini X kan? Hah? Jangan sampai salah ya. Nah gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, untuk air kristal bisa dipahami? Oke ya, kalau bisa. Coba lagi Bapak ingin ngerjain soal. Coba kalian buka bukunya ya. Oh, nanti diupload ya, dia akan bisa itu ya. Coba di buku kalian ada soal, Pak dipein ya. Coba dipein. Halaman 289 nomor 33 ya. Coba kita tuliskan. Coba dibacakan nah. Pada pemanasan. Ya. Oh iya, tak. Ya. Oke, coba. Sebentar. Sebanyak 7,15 gram. Oke, bentar ya. Sebanyak 7,15 gram Na2CO3 Na2CO3 dikali H2O X H2O ya. Massa berkurang menjadi 2,65 Massa gram. berkurang menjadi 2,65 gram. Rumus kristal tersebut adalah. Oke, perhatikan ya, soalnya simpel ya. Oke. Nah, di sini kalian ditanya rumus kristal, berarti harus tahu X-nya berapa dulu ya. Pertama, kita harus buat dulu reaksi yang terjadi. Oke, apa reaksinya? Oke. Na2CO3 XH2O dipanaskan, berarti dia akan terurai menjadi Na2CO3 ditambah XH2O. Di sini massa kristalnya udah ada 7,15. Pertanyaannya 2,65 ini milik siapa? Lihat baik-baik kata-katanya. Massa berkurang menjadi. Kalau menjadi berarti kristalnya. Ya. Berarti airnya berapa gram? Kurangin jadi 4,5 gram. Setelah beres gram, kalian cari molnya dengan rumus gram per mr. Berarti kalian cari mr Na2CO3 berapa? Coba Na2CO3, Na-nya berapa? 2 ya. AR-nya di ulangan diketahui pasti ya. Ditambah C itu 1 berarti 12, ditambah O itu 16. Coba hitung berapa? 2 kali 2, 3, 46, ditambah 12, ditambah 48. Sama dengan 116. Benar? Ya. 116. 116, 106. 106. Oke, 6 ya. Ini 4,5 H2O berapa H2O? 18 ya. Oke, H2O itu 18 pasti ya, jangan lupa. Itu selalu ada di bab ini ya. Oke, coba bagi kalkulator. 2,65 bagi 106 berapa?
2,65 bagi 106. 0,025. Kalau 4,5 bagi 18? 0,25. Ini bagi dengan yang terkecil, berarti yang ini ya, jadiin 1 ya, 1. Ini bagi juga sama yang tadi. Berapa ini? 0,25 bagi 0,025. 10. Maka X-nya adalah 10. Berarti apa rumusnya? Na2CO3 10H2O. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Alah, nggak ada. Coba bacain lagi soalnya gimana? Pada pemanasan 7,15 gram Na2CO3 Ya. H2O, massa berkurang menjadi 2,65 gram. Rumus kristal tersebut adalah? Iya, harusnya udah benar ya. Coba 2,65 dibagi 106. 100 nih kita hitung lagi ya. 46 ditambah 12 berarti 58 ya. 58 ditambah 48. Betul. 0,02 nya bagi 2,65 bagi 106 tadi berapa? 0,025. Ini 0,25. Salah bukunya. Penasaran ya? Oke, nah kalau udah coba lagi ya, kita akan bahas lagi soal yang lain lagi. Yang lebih Ya, coba kita ya. Kita pakai cara yang kedua ya, sama atau beda? Cara yang kedua kayak gini ya. Ini cara yang kedua. Oke, caranya adalah pertama kalian cari massa dari kristal tanpa air. Oke ya. Dapat nih massanya apa? Berapa tadi? 2,65 gram ya. Lalu cari mol dia, berarti 2,65 dibagi 106. Berapa tadi? 0,025 mol. Nah, ini karena dia 1:1 koefisiennya, berarti mol yang ini sama juga. Ini molnya adalah 0,025 mol. Ini ada massa, ada mol, cari kalian MR-nya. Apa rumusnya? Mol sama dengan gram per MR, berarti MR sama dengan gram per N ya. Gramnya 7,15 dibagi 0,025. Hitung berapa? Aduh, salah lagi. Berapa coba? Ya? 286. Ya. Lalu lihat MR dari Na2CO3X H2O itu adalah gabungan dari mRNA2CO3 ditambah MRXH2O ya. Ini 286. Yang ini 106. Yang ini berapa? 18 ada X-nya ya. Sok. Ini kan gini ya. XH2O itu kan H2O 18 kali X 18X ya. 286 si 1 pindah ruaskan sama dengan 18X. Berarti 18X sama dengan berapa nih kurangi? 180 ya, sama ya. Oke ya, berarti soalnya yang salah ya. Oke. Balik ya. Kalau yang ini kan MR H2O-nya 18X.
Kenapa tadi di cara pertama yang kita hitung MR per 2-nya nggak dikasih dot X, cuma 18 doang? Oh, nanti akhirnya gini, 1 banding X nantinya. Jadi nanti mau banding mau. Cara pertama tuh ya. Jadi X-nya nggak terlibat. Gitu Selin ya. Kalau ini mah diterlibat kenapa? Karena kita ngelibatin H2O. Oke, kita cari lagi soal yang lain, tapi ternyata tidak ada ya. Oke.